Sor. Mereka ada di sini, Sor. Mereka ada di sini. Mereka siapa sih? Anak-anak itu. Tapi anak-anak itu terganggu aku. Anak-anak mana? Mereka ada di sini, Sor. Mereka tuh terganggu aku, Sari. Aku nggak lihat apa-apa, Mas. Ini, Nina. Kalian tahu gak siapa sosok menyeramkan yang selalu mengikuti aku? Ling, muka kamu kenapa pucat begitu? Kamu ketakutan? Tahu, Roy. Nina, kalau kamu tahu gak? Roy, aku pamit dulu ya. Aku mau pacaran. Aku pamit ya. Dan aneh. Kenapa sih mereka ketakutan? Siapa ya sebenarnya sosok menyeramkan itu? Aku gak bisa lihat wujudnya lagi. Cuman bayangan doang. Tayangan hantu dalang ini masih misteri bagi Roy. Ketakutan Roy semakin hari semakin kuat. Belum lagi sosok menyeramkan itu yang membuat Roy ketakutan. Belum lagi sosok menyeramkan itu terpecahkan. Kemampuan mata batin Roy menuntunnya untuk ke sesuatu kasus yang menimpa keponakan sahabatnya sendiri bernama Shirley. Iya, jadi begitu ceritanya, Tante. Mas Robi seperti ada yang guna-guna. Sekarang Mas Robi tingkahnya aneh, sering teriak-teriak ketakutan seperti ada hantu yang mengganggunya. Terus gimana kabarnya Robi sekarang? Mas Robi seperti ada anak-anak, hantu anak-anak yang menggeledotinya gitu. Kamu udah bawa berobat belum, Sher? Bawa berobat? Maksud Tante ke paranormal? Udah sih, Tante. Cuma tuh pulang dari sana tingkah Mas Robi malah tambah aneh. Aku yakin pasti ada yang ngerjain dia, Tante. Saya kemari mau minta tolong Tante. Ada yang kenal informasi tentang paranormal nggak, Tante? Soalnya kayak Mas Robi butuh banget deh. Aduh, Sher. Sebaiknya jangan deh. Tante kurang setuju kalau masalah kayak gitu. Atau gini, coba Shirley temuin anak tante Roy. Soalnya Roy itu ya sering juga mengalami kejadian kayak gini. Tante, itu apa aku jatuh sendiri sih? Roy, ini susu kamu. Kamu gambar apa sih? Ini mah, ini gambar hantu yang sama ini menakut-nakuti Roy. Berupa dalang sama wayang Kurawa, mah. Roy cuma bisa lihat bayangnya doang. Gak bisa lihat wujud aslinya. Serem juga ya. Oh, ini apa? Ini gambar janin yang dibuang ke sungai, mah. Gambar-gambar ini berkaitan, Roy? Kayaknya sih berkaitan, mah. Oh ya, Roy, itu keponakannya Tante Ana mau ketemu sama Roy. Roy mau ketemu enggak? Iya, mah. Tapi Roy gak mau keluar rumah. Roy takut. Iya, nanti Tante Shirley kok yang kesini. Iya, mah. Ini sama Nina. Kenapa mereka suruh aku ke sana? Bukannya mereka aja yang kesini. Ada sesuatu yang terjadi.
bayangan hantu dalang itu. Lonceng kakek. Lonceng kakek. Nina, Ling-Ling, kok mereka gak ada ya? Jangan-jangan mereka dibawa lagi sama hantu dalang. Roy anak Tante Lani kan usianya masih 11 tahun. Apa anak usia 11 tahun bisa menolong Mas Robi? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa. Perasaan tadi berasa banget nabrak anak kecil. Sudah tidak takut lagi sama hantu ya? Masih, Kek. Oh? Cuman sejak kakek kasih lonceng kakek, Roy jadi sedikit tenang. Ada yang ngetok-ngetok. Bentar Mama lihat dulu ya. Iya, Ma. Ada apa, Roy? Apa yang kamu lihat? Ada hantu anak kecil. Hah? Kek, tunggu sebentar, Kek. Shirley, kok datangnya sekarang? Katanya besok pagi baru mau datang. Rencananya sih gitu, tapi nggak tahu kenapa saya pengen banget datang sekarang. Roy mau kemana? Roy, mau ngobrol sama temen Roy, Ma. Halo, nama aku Roy. Nama kamu siapa? Kita boleh jadi temen nggak? Roy, kamu ngomong sama siapa sih? Sama temen Roy. Dia telanjang dada dan cuma pakai cawat. Anak kecil bertelanjang dada hanya memakai cawat. Bukannya itu anak... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Roy, bener kamu ngeliat anak kecil bertelanjang dada terus memakai cawat? Iya, Tante. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Tante, jangan terus sering makan yang manis-manis. Bahaya buat penyakit Tante. Tante, kok Roy bisa tahu ya aku punya penyakit diabetes? Gak tahu. Apa benar Roy bisa melihat masa lalu, terus apa yang terjadi di masa depan? Tante, mobil itu mobil suami Tante ya? Itu mobilnya Mas Robi, suami Tante. Entah dari mana datangnya bayangan itu yang membuat Roy ketakutan. Roy bilang bayangan itu seperti seorang dalang.
Dia juga sering mendengar suara gamelan-gamelan yang misterius. Belum lagi Roy melihat masa lalu Robi, suami Shirley. Dan Roy sempat lemas setelah membaca dengan mata batinnya. Roy, ya ampun, sayang, bangun sayang. Kamu nggak apa-apa, Roy? Roy. Maaf ya, gara-gara saya Roy jadi seperti ini. Enggak kok, nggak apa-apa. Roy emang begitu, kalau menggunakan mata batinnya energinya suka terkuras. Bentar lagi juga bangun dia. Kamu udah enggak apa-apa, Roy? Tante mau tahu apa yang terjadi. Tapi Tante harus kuat ya. Karena apa yang Roy lihat akan sangat menyakitkan buat Tante. Iya Roy, insya Allah Tante kuat. Itu gambar apa Roy? Tante, itu gambar Tante sama suami Tante. Dan gambar wanita yang memegang suaminya Tante Shirley. Itu sebelum menikahi Tante Shirley. Suami Tante telah membuang 3 bayi yang lahir dari perempuan yang dipacarinya. Gak mungkin. Mas Robi itu gak pernah selingkuh. Roy cuma menceritakan apa yang dia lihat dengan mata batinnya, Sher. Terus gambar yang ini maksudnya apa? Tante jangan marah ya. Ini gambar suami Tante. Dan yang ini gambar 3 janin yang dibuang oleh suami Tante. Roy juga menggambar sungai, Tan. Yang artinya suami Tante sudah 3 kali membuang janin yang digugurkannya. Dan bayinya dibuang ke sungai itu. Dan ada satu wanita yang meninggal masih memakai gaun pengantin. Dan suami Tante yang membunuhnya. Roy, memang begitu apa yang kamu lihat? Iya, Kek. Roy tidak mengurangi atau menambahkannya. Cukup Roy. Roy itu nggak tahu siapa Mas Robi. Jadi Roy nggak usah mengada-ngada deh tentang Mas Robi. Sher, tenang, jangan marah, Sher. Permisi. Sher, Apa yang dilihat dengan mata batin Roy, itulah yang dituangkan dengan sebuah gambar. Sangat mengejutkan saya juga Shirley. Shirley sangat marah dan tidak terima apa yang dikatakan Roy. Shirley merasa Robi tidak seperti yang dikatakan Roy. Roy sendiri merasa sedih dan minta maaf bila apa yang dikatakan Roy salah. Tapi dia tidak bisa bicara lain selain yang dilihat dengan mata batinnya. Kek, Roy gak bohong, Kek. Roy gak berani bohong. Iya, cucuku sayang. Kakek percaya kamu tidak bohong. Kemampuanmu untuk melihat dengan mata batinmu itu sejatinya adalah karunia Tuhan. Kenapa Roy dimarahin, Kek? Jangan kamu bersedih sayang. Justru kamu harus bersyukur. Karena dengan karunia Tuhan itu kamu bisa menolong banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu. Ayo, senyum. kamu nggak bisa menyalahkan Roy. Roy hanya mengatakan apa yang dilihat oleh mata batinnya. Tapi Tante, semua yang dilihat Roy itu ngaco. Roy aja belum pernah ketemu Mas Robi. Bisa-bisanya Roy ngebahas Mas Robi. Dan itu semua nggak bener. Lagi pula, kandungan siapa yang digugurin?
Saya aja nikah 10 tahun sama Mas Robi, belum sekalipun saya hamil. Mungkin maksudnya bukan kamu, Sher. Mungkin selingkuhannya Mas Robi. Cukup Tante. Kejujuran Roy membuat Sherly marah. Sherly nggak percaya apa yang disampaikan Roy. Itulah kehidupan manusia. Roy harus jujur apa yang dilihatnya. Karena yang dilihatnya adalah campur tangan Tuhan. Sherly. Sherly. Pergi kalian. Jangan. Pergi kalian. Pergi. Tolong. Sherly. Tolong aku, Sher. Sherly. Kalian gak ada. Pergi. Saya gak pernah melakukan itu. Ayah bohong! Lepasin saya. Kalian bukan anak-anak saya. Kalian tuh hantu. Lepasin saya, tolong. Ayah nggak mau ngaku kalau kita anak ayah. Enggak, kalian bukan anak saya. Tolong jangan siksa saya. Lepasin saya. Tolong. Sherly. Aja yuk. Tolong. Lepasin saya. Lepasin saya. Ayah nggak mau ngakuin kita anak-anak ayah, hah? Kami anak-anak ayah. Enggak. Kalian bukan anak-anak saya. Bukan. Kalian hantu. Kamu udah mati. Susan. Kamu udah mati. Kamu harus bertanggung jawab, Robi. Bayi ini mati di dalam kandunganku. Di malam pernikahan kita, Robi. Enggak, kamu udah mati. Kamu harus bertanggung jawab. Bila tidak, kamu dan istri kamu akan mati cepat. Enggak.